Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdah, NPM 18124628. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaibi bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minin lil mu'mini inna amrahu kulluhu khairu wa laysa dzalika li ahadin lil mu'minina in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Yahya Suhaibi bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditipu kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagiannya adalah syukur. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ketentuan takdirnya Allah, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, serta di akhirat mendapat siksa neraka. Uraian tentang sabar sebagian telah dibahas, sedangkan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan di hatinya. Orang yang mendapat penghasilan yang sedikit dan pas-pasan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan di hatinya. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk rasa cinta pada Allah, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam
annashra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bersabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya, apabila seseorang ingin mendapatkan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang menderanya, maka ia harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Di akhir hadis ini Rasulullah juga mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu dan kemudahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Insyirah ayat 5, yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.